Selamat sore untuk kita semua. Kita masuk pertemuan hari ini ke 12 mata kuliah hukum adat. Materi hari ini kita membahas masalah hukum hutang piutang dalam hukum adat ya. Apa maksud dari hukum hutang piutang ini? Jadi dalam hukum adat ini masalah hutang piutang itu ada pengaturan tersendiri yang disebut dengan hukum perhutangan. Ya. Jadi apa itu hukum perhutangan? Yaitu keseluruhan hukum yang mengatur hak atas barang-barang selain tanah, perpindahan hak itu, dan hukum yang mengatur jasa-jasa. Ya, jadi dalam hukum adat pun ya, kita bilang hukum adat ini berarti bukan hukum baru, tapi hukum yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak pertama kali adat itu ada di tanah Indonesia. Ya, jadi sejak pertama kali adat ada di tanah Indonesia, hukum-hukum adat itu sudah berlaku. Ada beberapa yang memang sudah tidak dibolehkan lagi, seperti hukuman mati dalam hukum adat itu sudah diambil alih oleh hukum negara dan semisal seperti itu. Ya, jadi hukum hutang piutang dalam hukum adat ini diatur oleh negara dalam KUH Perdata atau BW atau Burgerlijk Wetboek, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan hak milik. Ya, jadi hutang piutang itu berkaitan dengan hak milik kita ataupun hak milik orang lain yang kita pinjam. Ya, itu hutang piutang. Jadi intinya hutang piutang itu adanya hak milik dari salah satu pihak. Jadi hukum perhutangan dalam hukum adat ini dapat meliputi hak atas rumah, tumbuh-tumbuhan, ternak, dan benda lainnya. Ya, apa itu? Ya jelas kalau hak atas tanah atau rumah. Kalau dalam masa sekarang ini kita beli rumah itu dengan sistem KPR, itu hukum perhutangan. Ya. Tumbuh-tumbuhan mungkin dalam dalam salah satu kelompok adat ada mungkin ya, misal contohnya begini, si A punya lahan ya, ditanamnya bibit sawit misalnya ya, tapi dia nggak ngurus, disuruhnya ke orang dengan perjanjian, jika berbuah sawitnya bagi si penjaga berapa ya, jadi bukan digaji. Begitu juga ternak ya, kalau ternak, dalam memelihara ternak biasanya itu kalau yang di desa-desa itu enggak digaji. Seperti kita punya sapi ya, kita punya lembu, kita nggak ngurusnya, kita suruh orang ngangon. Ya, ngangon itu berarti dia yang ngurusnya, dia yang ngasih makannya, minumnya, dia yang melihara semua. Kita hanya ngontrol mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, seperti itu. Ya, ada memang yang dibayar. Misal dibayar, dia minta 500.000 sebulan untuk memperhatikan ternaknya. Ya, ada juga yang kalau di desa-desa di Jawa itu nggak dibayar, dia disuruh jaga ternak, ngangon ternaknya, tapi ini nggak dikasih biaya bulanannya. Yang ada nanti kalau misalnya ya ternaknya melahirkan, jika anaknya satu untuk si penjaga, bukan untuk si yang punya ternak. Ya, jika anaknya dua,
bagi rata. Jika anaknya 3, si penjaga 2, yang punya ternak 1. Itu kalau kita nggak bayar upah si pengangon. Tapi kalau kita bayar upah si pengangon, ya, kalau anaknya 1 untuk kita, untuk si punya ternak. Kalau anaknya 2, tetap bagi 2. Begitu juga seterusnya, 3 tetap ke kita, yang 2-nya ke kita, 1 untuk si pengangon. Ya, jadi terserah. Kalau kalian nanti misalnya punya ternak, kalian mau nyuruh orang untuk ngangonkannya, kalian mau bayar atau tidak, terserah. Ada juga misalnya kalau udah kalian bayar dia bulanan, dia nggak dapat lagi hasil ternaknya dengan perjanjian di awal, ya. Tapi kalau nggak kalian sebutkan perjanjian di awal bahwa si A, kamu jaga ternak saya, sebulan saya gaji 500.000. Tapi nggak kita bilang apa-apa, cuma sampai segitu. Oke Pak, itu berarti dia punya hak atas anak nanti dikasih ternaknya ini melahirkan. Tapi kalau kita mau anaknya sama kita semua, kita bilang di awal, kau jaga ternakku, kau ku gaji misalnya 700 sebulan, tapi kau nggak berhak apapun atas ternakku. Baik ternak yang sekarang, nanti saat ku jual kau nggak dapat apa-apa, atau nanti jika dia punya anak juga kau tidak dapat. Ya. Yang kedua ada perbuatan kredit, tolong menolong bersama, timbal balik, dan tolong menolong khusus. Ya. Jadi perbuatan kredit, tolong menolong, timbal balik itu sudah ada pengaturannya, samanya ini semuanya. Ya. Sudah ada pengaturannya dalam hukum adat sejak zaman dahulunya. Setiap adat itu ada mengatur tentang perjanjian kredit. Mungkin dari perbankan, kalau sekarang itu dari perbankan, kalau dulu mungkin dari lembaga-lembaga adat dananya. Ada perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong. Ya, dalam kelompok masyarakat itu bukan hanya dalam hal satu marga, satu kebiasaan, tapi ada juga yang berdasarkan tolong menolong dalam satu daerah. Lain yang marganya, ya berbeda marga mereka, tapi mereka bekerja sama membangun desanya, membangun daerahnya untuk ditinggali bersama. Ada perbuatan kredit perseorangan, ya. Ada perbuatan yang merugikan penagih hutang, juga alat pengikat dan tanda-tanda yang kelihatan. Jadi dalam hal ada perbuatan yang merugikan penagih hutang, kalau dalam kelompok adat, jadi ketua adat, pengurus adat pasti akan ikut campur dalam menyelesaikannya. Ya, makanya kalau kita kredit, alamat kita masih di kelompok adat, ya, alamat KTP kalian masih di kelompok adat, maka secara nggak langsung nanti kalau kalian bermasalah, pihak kreditnya akan minta tolong dengan ketua adat. Ya, kalau dia bergerak sendiri pasti akan diserang oleh kelompok adat. Maka dia minta tolong ketua adat. Biasanya ketua adat akan mendukung dia, karena apa? Dia nggak mau buat malu. Ya, warga adatnya banyak masalah di luar. Ya. Ada yang di sini hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang. Ya. Jadi di dalam hukum adat ini juga ada transaksi tentang pekarangan. Ya. Misal contoh. Nah, contoh seperti ini, kalian nanam pohon pisang. Nanam pohon pisang berbatasan dengan tanah sibi. Ya.
tiba-tiba tunasnya tumbuh di tanah si B, maka itu menjadi punya si B, bukan punya kalian lagi kalau dalam hukum tanah, karena dia tumbuhnya suburnya di tanah si B. Ya, walaupun itu sumbernya dari kalian, berkeras kayak manapun nggak bisa, itu tanah dia. Ya, sepenuhnya jadi hak dia. Ya, karena biasanya hak milik atas tumbuhan itu berkaitan langsung dengan hak milik atas tanah, pasti berkaitan. Ya, jadi kalau udah punya, macam kita aja lah beli tanah, ya kan? Beli tanah misalnya sepeta, ada pohon mangga situ, pasti kita tanya, Bu, itu pohon mangga termasuk tanah ini apa bukan? Iya, berarti itu hak kita. Kalau katanya tidak, berarti sampai mana batas tanah saya? Nah, harus jelas. Karena memang kalau iya, itu hak kita. Ya, ada hak milik atas tanah terkait oleh hak milik atas rumah tembok. Ya. Jadi kalau rumah tembok yang berdiri di atas tanah itu otomatis menjadi hak milik bagi si pemilik tanah. Ya, mana contohnya? Contoh ya, kalian ketemu tanah atau di daerah mana kan, di pinggiran kota yang udah dekat ke desa, ada tanah kosong, kalian bangun rumah. Ya, nggak tahu ya tanah itu punya sertifikat, ada tuannya. Ya, dengan dituntutnya kalian, nanti dituntutnya kalian ke pengadilan, kalian diusir dari rumah kalian. Rumahnya itu otomatis untuk dia, karena dia yang punya surat rumah. Ya kan? Kalian bangun rumah di tanah, nggak punya surat. Ya, nggak tahu entah tanah siapa. Kalian bangun, ya udah, kalau memang ada yang mengakuinya, itu menjadi milik yang si punya tanah. Kecuali kalau dalam Undang-Undang Pokok Agraria ada ditentukan bahwa kita mendiami tanah tersebut 20 tahun secara berturut-turut. Ya, 20 tahun secara berturut-turut dan tidak pernah berpindah, nggak ada yang mengusik, maka tanah itu menjadi milik kita. Ya, kalian ketemu tanah nih di pinggir hutan, kalian bangun rumah, kalian udah tinggal di situ 20 tahun lebih, nggak pindah-pindah di situ aja. Ya, kalian digugat orang ke pengadilan bahwa itu tanah dia. Kalian gugat bahwa kalian udah tinggal di situ selama 20 tahun. Apa buktinya? Tanya sama KJS, saksinya, buktinya, izin tinggal dari KJS segala macam ada semua. Itu tanah jadi punya si yang menempati. Ingat ya, 20 tahun. 20 tahun tanpa berpindah-pindah. Ya, tanah sudah pasti termasuk dalam benda tetap. Ya, benda tidak bergerak. Ya, kalau ternak dan benda-benda itu termasuk benda yang bergerak. Rumah bambu atau rumah kayu yang dapat dipindahkan. Kalau ada rumah-rumah yang di desa-desa ada tuh, ada yang rumah dapat dipindahkan, itu termasuk dalam benda yang bergerak. Tapi kalau rumah bangunan permanen, itu rumah tidak bergerak. Tolong menolong dalam hukum adat ada tolong menolong timbal balik. Ya, itu adalah perbuatan seseorang karena sadarnya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk membalas budi, karena ia merasa berhutang budi kepada seseorang. Ada tolong menolong bersama, yaitu perbuatan anggota masyarakat yang bersama-sama melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Ya, membersihkan selokan, membangun rumah ibadah, ya, seperti itu, bersama-sama untuk kepentingan bersama.
Ada tolong menolong khusus, perbuatan kerjasama antar golongan masyarakat tertentu saja. Ya, misalnya rumah yang terdampak bencana, roboh rumahnya, jadi masing-masing warga sekitar gotong royong membangun rumah baru. Jadi itu dilakukan bersama-sama, tapi untuk satu tujuan saja, untuk seseorang saja, bukan untuk dinikmati bersama. Ya. Ada juga di hukum adat itu perkumpulan. Yang pertama perkumpulan kematian. Apa ini maksudnya? Perkumpulan kematian itu perkumpulan ibadah jika ada orang mati. Ya, lihat ya, kalau ada orang mati di agama apapun, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, pasti dalam prosesi terakhirnya ramai orang, ya kan? Tanpa dikomandoi. Mungkin memang udah diingatkan di rumah ibadah kalau setiap ibadah, ya kan? Tapi tanpa dikomandoi, kan nggak ada. Kalau orang meninggal, misalnya umat gereja, pendeta yang nyuruh, nggak datang kau ke rumah si Anu, meninggal bapaknya tuh, kan nggak ada, ya kan? Kesadaran sendiri sampai mungkin 3 hari sampai ke pemakamannya pun kita mungkin datang. Ya. Ada syarikat atau jula-jula, ini di Jakarta dan Minangkabau. Ada sebutannya di Subak di Bali, Mapalus di Minahasa, dan kalau secara umumnya ada disebut dengan koperasi. Ya, koperasi ini balik dari hukum adat. Nanti ada kredit perseorangan. Yang pertama tanggung menanggung. Ya, tanggung menanggung berarti antara satu orang dengan orang lain sama-sama menanggungnya atas suatu perjanjian yang terjadi dengan alasan atau dasar adanya kesamaan kepentingan. Ada juga jaminan atau bor. Ya, ini terjadi jika orang ketiga yang berani menanggung perjanjian tersebut mau mengambil jaminannya. Ada kempitan. Ini semacam perjanjian dengan komisi yang terdapat di Jawa. Yang keempat ada ngeber. Transaksi ini jumpai Jawa Barat serta merupakan transaksi menjualkan barang orang lain dengan ketentuan yang berlaku. Ada ijon atau ijoan. Perbuatan sering dilakukan di desa-desa, yaitu penjualan tanaman padi yang masih muda. Ya, jadi kalau di desa-desa itu ada aturan-aturan yang hanya berlaku di desa-desa tersebut, nggak berlaku secara nasional. Garanan atau manggara anak, ini di Minahasa. Apa itu? Pihak pertama mewajibkan diri untuk memelihara pihak kedua pada waktu hidupnya dan mengatur harta bendanya. Ini berarti hak asuh kalau dalam bahasa kita. Ada makidang raga, yaitu perbuatan meletakkan apapun, mengikatkan diri sendiri beserta harta kekayaannya di bawah asuhan orang lain. Kita yang meletakkan diri sebagai asuhan orang lain. Kalau tadi adopsi, kita yang meletakkan diri. Kalau yang ini sekarang kita yang meletakkan diri. Kalau adopsi kan berarti orang tua yang mengambil kita. Kalau ini kita yang meletakkan dirinya. Namanya makidang raga. Ya, yang terakhir ada alat pengikat atau tanda kelihatan atau panjer, yaitu si penjual harus menjual barang kepada calon pembeli yang sudah membeli panjar. Memberi panjar. Jadi kalian kalau membuat perjanjian jual beli, misalnya menjual tanah, ada orang nih udah nawar tanah kalian 150 juta, udah deal, udah ngasih panjar, ternyata besoknya ada yang nawar 170, kalian nggak boleh batalkan yang pertama, ya, kalian bisa dituntut.
walaupun dia belum melunasi ya. Misalnya dia baru membayar misalnya 10 juta berdasarkan kesepakatan bersama, ya. Besoknya atau lusanya ada yang menawar lebih tinggi, kalian nggak berhak menjual. Secara nggak langsung itu sudah menjadi hak pemilik, bukan hak kalian lagi. Ada juga si pembeli harus menepati janji untuk membeli barang tersebut, ya. Jadi kalau kalian sudah membuat perjanjian, menaikkan perjanjian ingin membeli sesuatu barang dengan sistem kredit, maka kalian selesaikan, ya. Kecuali memang kalian tidak sanggup lagi membayarnya, ya. Misal kalian kredit sepeda motor untuk kebutuhan kerja, tapi baru setahun kita sudah kena PHK, maka untuk nggak dikejar-kejar, pulangkan aja sepeda motornya. Kita juga nggak ada masalah, panggil pihak kreditnya. Saya udah diberhentikan kerja, nggak tahu kapan lagi sampai dapat pekerjaan baru. Ini saya sudah nunggak sebulan, saya sudah nganggur juga sebulan, saya mencari pekerjaan belum dapat. Lebih baik kalian ambil saja motornya, selesai. Daripada kalian dikejar-kejar tiap hari, ditodong di tengah jalan, diambil motornya, ya. Tuh ada kejadian, ditodongnya bukan diancam, diminta sepeda motornya. Ya, karena kita merasa bersalah karena kita nggak bayar, ya kita kasih. Ya, inilah pertemuan kita hari ini. Silakan isi absennya, kita ketemu lagi di